Yang terhormat Ibu Endang Herawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalikowong, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Kalikowong, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dari SD 1 Kalikowong, SD 2 Kalikowong, dan SD Sumbersari. Pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semua diberikan kerahmatan, kenikmatan, dan kesempatan untuk menghadiri acara pada siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia ini hingga akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara dari kami. Saya dan Bu Retno selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonosobo yang akan menyampaikan sebuah diseminasi aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kemudian tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Herawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalikowong yang telah memberikan dukungannya kepada kami dalam melaksanakan kegiatan menyebarkan pemahaman budaya positif ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami secara penuh dan memotivasi kami sehingga acara ini bisa kami laksanakan dan semoga bisa berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengalaman kami tentang budaya positif. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing tentang budaya positif. Nanti pada kesempatan ini akan terdapat 2 sesi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bu Retnowati dan yang kedua akan disampaikan oleh saya, Bu Fitriani. Monggo untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Retnowati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalikowong yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1, SD Negeri 2, SD Negeri 3 Kalikowong yang saya hormati, dan Bapak Ibu SD Negeri Sumbersari yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya yang sudah royo-royo datang ke SD 3 Kalikowong untuk mengikuti kegiatan saya dan Bu Nur Fitriani pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu kegiatan kita dalam CGP ini, yaitu di modul 1.2, di mana kita akan melakukan aksi nyata yang salah satunya yaitu akan mendiseminasikan budaya positif di SD kita. Sebelum kita ke materi berikutnya, kita akan mempelajari dulu tujuan pendidikan. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tahu sudah paham tentang tujuan pendidikan kita. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah paham ya, apa sih tujuan pendidikan kita. Di sini kita akan mempelajari tentang menuntun. Kita sering mendengar kata-kata menuntun. Kira-kira menurut pandangan panjenengan sebagai guru, apa itu arti kata menuntun dalam pendidikan? Coba ada yang bisa memberi jawaban apa itu arti kata menuntun? Menuntun itu mengarahkan. Oh iya, ya, menuntun salah satunya adalah mengarahkan. Ada lagi? Membimbing. Ya. Mengarahkan dan membimbing. Ada masih ada lagi? Kira-kira itu menuntun itu apa? Nah, kalau tidak itu tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak ke arah yang lebih baik. Jadi bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan anak didik kita ke arah yang lebih baik, yang tadinya tidak bisa diajak kerjasama atau tidak bisa diajak proaktif dengan guru. Dengan cara kita memberi menuntun, kita akan mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Itu adalah arti kata menuntun dalam pendidikan. Kita sebagai guru tugasnya yaitu mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif mungkin sekarang sedang sedang tren-trennya kata-kata budaya positif. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu tentunya paham, sudah ada yang pernah mendengar kata budaya positif? Nah, ya, apa itu? Kira-kira menurut panjenengan budaya positif itu apa? Pembiasaan yang baik. Ada lagi? Pembiasaan yang baik ya. Budaya positif yang dimaksud adalah apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sebagai seorang pendidik, kita pasti mengharapkan anak didik kita itu mempunyai rasa penuh hormat, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, dan apalagi menjadi pribadi yang kritis. Nah, kritis terhadap pendidikan. Tentunya Bapak Ibu di sekolah juga setiap hari sudah memulai kegiatan budaya positif. Kira-kira contoh yang sudah pernah dilakukan Bapak Ibu di sekolah itu apa juga? Contohnya melaksanakan budaya positif. Saling. Kita membudayakan ada yang 5S, ada yang 6S, antara lain yaitu senyum, salam, salim, sopan, santun. Itu adalah budaya termasuk budaya positif. Kemudian dalam pembiasaan setiap pagi berdoa bersama, asmaul husna, kemudian membaca surah Yasin. Kemudian kemarin saya waktu ke SD 1 Kaligowo, di sana juga ada pembiasaan apa itu ya? Sholat duha berjamaah. Seperti itu ya. Sholat duha berjamaah setiap kelas setiap hari Jumat bergiliran. Tapi saya belum pernah ke SD 2 Kaligowo dan SD Sumbersari sudah pernah melaksanakan hal seperti itu. Ya, mungkin lebih setiap pagi. Kalau di SD 3 Kaligowo itu mengadakan membaca surat Yasin secara
hari Jumat. Nah, itu adalah salah satu kegiatan budaya positif yang sudah diterapkan di SD kita. Lanjut. Nah, pada siang hari ini kita di sini akan belajar bersama atau saya dan Bu Nur Fitriani nanti akan memaparkan dari budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin di pendengaran Bapak Ibu, masih sangat asing, dan saya sendiri juga mengenal kalimat-kalimat ini juga tadinya sangat asing. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan CGP, saya baru tahu ada perubahan paradigma belajar, ada segitiga restitusi. Dulunya saya tidak pernah dengar atau sama sekali belum pernah dengar kata-kata seperti itu. Nah, untuk hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang perubahan paradigma belajar sampai segitiga restitusi. Lanjut. Ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman sehingga siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti di sini Bapak Ibu akan mempelajari tentang kontrol guru. Kita sebagai guru itu dalam mengontrol murid itu kita seperti apa? Nah, nanti kita bersama-sama akan membahas tentang itu. Lanjut. Kemudian pembelajaran yang berparadigma yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern berdasarkan profil pelajar Pancasila. Tentunya insya Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang menggunakan prinsip berdiferensiasi, mana kita dalam pembelajaran itu ada 3 strategi. Bapak Ibu pasti sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Ya. Di antaranya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah inovatif. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini kita ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membangun karakter. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dari miskonsepsi tentang teori kontrol itu, kita dulu berada dalam posisi seperti ini, yaitu yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi di sini itu
dia dalam anak didiknya itu setiap hari bagaimana, apa dia nurut kepada kita atau tidak, tugas-tugasnya bagaimana, selesai atau tidak. Kita mengontrol setiap hari, setiap saat. Setelah kita memberi pelajaran pasti kita kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini guru selalu memberi penguatan positif dan efektif yang menurut kita itu akan bermanfaat bagi mereka. Tapi kita tidak tahu akan kebutuhan murid kita itu membutuhkan apa. Sedangkan kita itu berada dalam penguatan positif yang efektif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membangun karakter anak didik kita. Nah, kita pasti setiap hari tidak lepas dengan yang nomor 3 ini, memberi kritik kepada anak didik kita sehingga anak didik kita itu merasa bersalah. Dan yang kita harapkan itu nanti kalau saya memberi kritik kepada anak didik kita akan nurut kepada kita. Sedangkan anak didik tidak mau menurut kepada kita, itu kita membuat anak itu merasa sangat bersalah kepada orang yang kita sayangi. Oh, saya tidak mengerjakan PR, kemudian gurunya marah, terus memberi ucapan-ucapan yang membuat kita itu sakit. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai pendidik itu pasti memaksa kepada anak didiknya, kamu harus seperti ini, kamu harus mengerjakan ini, kamu harus gambarnya gurunya memberi contohan, seandainya kamu harus gambar pemandangan, kamu harus menggambar pemandangan laut. Nah, itu adalah salah satu orang dewasa yang memaksa. Sedangkan anak tidak suka menggambar pemandangan di bawah laut, anaknya sukanya menggambar burung, menggambar kapal. Nah, kita sebagai orang dewasa memaksa anak itu untuk menggambar sesuai keinginan gurunya atau sesuai kemauan orang dewasa. Itu namanya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kita hilangkan sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya agar anak tidak merasa terpaksa. Ada tidak? Nah, kemudian berikutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, dulu kita itu berada di stimulus respon, ada di sini. Kemudian sekarang kita di abad 21 ini kita harus mengubah cara kita kepada anak ke teori kontrol. Stimulus respon diantaranya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi guru menghendaki muridnya itu sama. Kita anggap muridnya itu sama, sedangkan si murid itu mempunyai perbedaan yang setiap anak pasti mempunyai perbedaan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon ini, perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau murid melatih cap itu anak yang buruk. Tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak itu melakukan
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi ketika anak dibujuk untuk mengikuti kita, tapi anak tidak mau, kemudian kita paksakan. Di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi terjadi kolaborasi antara anak dan siswa untuk memilih mereka itu menginginkan yang bagaimana. Jadi kita sebagai guru itu harus menghambakan murid. Jadi kita tidak boleh kita memaksakan murid untuk mengikuti kita. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang. Lanjut, Pak. Yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar apa itu disiplin positif. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Iya, kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Nah, kebiasaan baik apa yang sudah dilakukan di sekolah panjenengan? Contohnya seperti tadi. Kebiasaan baik apa? Ketika Bapak Ibu guru datang, anak-anak pasti menyambut. Iya atau tidak? Nah, betul, memberi salam, memberi senyum. Nah, itu adalah kebiasaan baik yang ada di sekolah. Kemudian tadi sudah melaksanakan Asmaul Husna, berdoa bersama, terus sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Itu adalah kebiasaan baik yang ada di sekolah. Nah, lanjut. Nah, positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan nilai disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Itu adalah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mempersiapkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik. Itu adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini nilai-nilai kebajikan itu kita tidak boleh memandang dia dari mana, asalnya, sukunya, agamanya, itu kita anggap sama. Contoh nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Years program atau PYD, yaitu teori rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan
integritas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengar, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah makan, minum, itu kebutuhan apa, termasuk kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Itu adalah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, ini adalah kebutuhan paling pokok, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup diantaranya kita memerlukan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kemudian makanan, kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana setiap orang pasti mencari kebutuhan yang paling pokok, yaitu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan merasa diterima. Tentunya Bapak Ibu juga membutuhkan kasih sayang dan merasa ingin diterima. Butuh apa tidak? Butuh. Ya. Rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seandainya kita di sebuah sekolah, di suatu sekolah kok kita tidak mendapatkan rasa salah satu di antara ini, kira-kira kita mau bekerja juga tidak nyaman, juga tidak enak. Ya, kita harus mendapatkan rasa kasih sayang, karena itu bagian dari kelompok, jadi bagian dari kelompok. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya yaitu penguasaan, di mana penguasaan itu yaitu yang pertama adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik juga butuh hal-hal seperti itu, yaitu yang pertama harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap. Jadi kita juga ingin apa ya, rasanya diakui. Nah, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan apabila kita mempunyai pendapat atau keinginan yang lain itu untuk didengarkan. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, di sini kita juga menginginkan kesenangan. Tentunya Bapak Ibu juga pasti menginginkan apa itu kesenangan, yaitu bermain. Setelah kita 6 hari kerja, pada hari Minggu kita pasti akan menginginkan sebuah kesenangan, yaitu untuk apa ya, rekreasi atau healing, tertawa bersama, tidak sekarang di depan anak-anak, tidak terus memikirkan pekerjaan, yaitu kita dengan cara kecil itu tertawa bersama-sama ketika kita selesai mengajar. Nah, kemudian yang kelima yaitu motivasi perilaku
Ofensif itu yaitu berasal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik yang berasal dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan guru harus paham motivasi perilaku manusia. Yang pertama, mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Kemudian yang kedua, jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar murid dapat menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kemudian di sini kita akan belajar yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, dulu sebelum saya mengikuti CGP itu, mungkin saya sering mengadakan hukuman terhadap anak didik saya. Yang pertama itu hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Mungkin Bapak Ibu guru juga semua juga pernah melaksanakan hukuman itu kepada anak didiknya. Yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, jika kita mengikuti upacara bendera, anak didik kita tidak menggunakan topi, tidak lengkap, tidak menggunakan dasi, kita pasti akan menghukum mereka. Hukumannya apa? Itu secara spontan. Nanti setelah upacara selesai kalian membersihkan WC, nanti kalian menghormat bendera selama 1 jam. Itu adalah termasuk hukuman yang tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid tidak tahu, saya tidak memakai topi. Nah, anak pasti sudah berpikir, nanti saya akan mendapatkan hukuman apa ya kalau saya tidak memakai topi. Kemudian bersifat satu arah. Di sini murid sudah tidak bisa mengelak lagi karena sistemnya hanya bersifat satu arah, yaitu dari guru ke murid. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, yaitu yang berhubungan dengan badan anak didik kita. Nah, untuk itu mari kita hilangkan kebiasaan tersebut pada anak didik kita. Seandainya mereka melakukan kesalahan atau tidak mematuhi aturan atau keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat dulu, kita hilangkan hukuman-hukuman yang bersifat seperti tadi. Kemudian konsekuensi pertama yaitu terencana, disepakati sesuai aturan. Biasanya kalau di dalam kelas pasti sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Contohnya di sini ada murid yang tidak mengerjakan PR. Sebelumnya pasti sudah direncanakan besok kalau ada yang tidak mengerjakan PR akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan sanksi. Nah, itu sudah direncanakan terlebih dahulu di awal pembelajaran. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kira-kira hukumannya apa yang akan dilakukan yang diberikan guru ke saya kalau belum direncanakan. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor murid. Nah, gurunya selalu memonitor murid. Maksudnya di sini gurunya selalu menanyakan, kamu tugasnya sudah dikerjakan apa belum? PR-nya sudah dibawa apa tidak? Itu setiap hari pasti guru akan memonitor murid. Kamu mengerjakannya bagaimana? Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini di restitusi ini nanti yang akan disampaikan
oleh Bu Nur Fitriani, yaitu tentang restitusi, segitiga restitusi, yaitu bagaimana nanti kita proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dengan cara apa murid akan memperbaiki kesalahannya kalau dia melanggar keyakinan kelas. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi atas masalahnya. Di sini proses kolaboratif itu terjadi antara murid dan guru. Nanti mereka berdua akan menyelesaikan masalahnya dengan mencari solusi terbaiknya bagaimana. Kita sebagai guru akan memberi solusi kepada muridnya. Mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti dilanjutkan oleh Bu Nur Fitriani. Waktu dan tempat kami persilakan. Breaking dulu ya. Yang digulung-gulung Bu. Ya udah tutup. Guru kelas 1 biasanya yang pintar ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lawan. Terus digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tertawa. Sekali lagi, lebih keras lagi. Terima kasih yang ngantuk semoga bisa melek atau tambah ngantuk. Oke, yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru. Saya harus pegang sesuatu yang pilih. Nggak pegang sesuatu itu bingung. Nanti tangannya seperti ini terus. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Masing-masing posisi kontrol guru ini mempunyai level sendiri-sendiri Bapak Ibu, mulai dari level terendah yaitu penghukum ke level tertinggi yaitu sebagai manajer. Nanti di sini kita akan analisis bersama-sama, akan kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah selama ini kita laksanakan dalam posisi kontrol guru. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru menjadi level teman, atau mungkin ada yang sebagai penghukum, atau bahkan nanti sudah ada yang menjadi manajer. Nanti coba kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah level penghukum. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Nah, ini adalah definisi dari level penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Hukuman fisik itu yang menyangkut badan anak, dan hukuman verbal itu yang menyangkut kata-kata. Dengan fisik misalnya, ketika ada siswa yang tidak memakai topi seperti tadi, kita suruh anak untuk dengan fisik, contohnya dengan apa? Push up, atau bisa dengan lari keliling lapangan. Nah, itu yang kita sakiti adalah fisik anak. Kemudian kalau verbal seperti apa? Bocah yang menjual kalau dijasa percaya. Ya bocah teman-teman, bocah siapa ya? Seperti biasanya. Dan hukuman verbal itu justru yang akan membekas di diri anak sampai dia dewasa. Ketika anak itu dewasa, anak itu pasti ingat, oh saya pernah dikatakan oleh Bu Endang, cah bodoh, cah apa gitu. Itu akan teringat terus sampai dia dewasa, dan itu akan dia tanamkan di diri anak sendiri, dan kemungkinan membuat anak menjadi minder seperti itu. Kemudian biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya.
dipecet ini buat saya actor wes. Yang selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Ini juga pasti sering dilakukan. Guru itu berkata dengan lembut biasanya. Dengan lembut ya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya, kamu kok seperti itu? Kalau kamu seperti itu, nanti orang tua kamu kecewa, nanti bu guru kecewa. Itu namanya level membuat merasa bersalah. Anak akan merasa kalau dia itu sudah membuat orang lain tersakiti, kecewa. Seperti itu namanya di level membuat merasa bersalah. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya di level teman. Ini tidak menyakiti murid, tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu negosiasi atau rundingan. Kemudian kita itu menganggap murid itu sebagai teman kita. Misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, kita bilang, ayo tolonglah hentikan apa yang sudah kamu lakukan. Misalnya ada murid sedang nakal bandel, ayo tolonglah hentikan, kasihan teman kamu. Itu namanya guru sebagai teman. Nah, ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya itu membuat hubungan yang baik antara guru dan murid. Murid merasa dianggap, oh jadi bu guru itu memperhatikan saya. Tetapi ada sisi negatifnya, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Oh kemarin bu guru seperti ini, kemarin bilangnya saya itu teman, tapi ternyata kok sekarang seperti ini. Nah itu akan ketika kita tidak lagi membantu murid, murid akan benci, mungkin akan benci dengan kita. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Berarti kita itu mengawasi murid. Sudah, misalnya kita memberikan PR kepada murid, kemudian kita tanya, ya, PR-nya untuk besok, ya. Hari ini kita tanya, PR-nya besok sudah dikerjakan atau belum? Sudah sampai nomor berapa? Jangan sampai kamu lupa mengerjakan. Itu namanya posisi pemantau. Ada yang seperti ini Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu mungkin juga seperti itu ya. Atau misalnya akan diadakan kegiatan pramuka. Ya biasanya Bapak Ibu menyuruh anak-anak untuk membawa ada makanan, ada peralatan, baju seperti itu ya. Ketika akan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, pasti 2-3 hari sebelumnya Bapak Ibu berkata, mengingatkan ya, besok jangan lupa membawa ini, jangan lupa membawa sepatu, jangan lupa memakai baju pramuka, terus ringnya jangan lupa. Itu namanya pemantau. Padahal seharusnya kita sebagai guru membuat anak mempunyai disiplin positif sendiri. Disiplin positif yang berasal dari motivasi intrinsik.
Nah, kalau seperti itu, kamu bersedia memperbaikinya? Iya, siap Bu, saya bersedia, saya besok akan memakai topi. Itu praktik dari manajer. Bisa kita praktikkan di sekolah kita seperti ini? Bisa. Tapi kadang dari manajer juga ada dampak negatifnya ya. Kadang anak kalau belum mempunyai motivasi intrinsik, dia akan berbuat seenaknya. Ada orang bawa beli seperti itu ya. Nah, tapi ini adalah apa? Ini PR kita. PR kita sebagai guru. Kita harus menjadi manajer yang bisa menyadarkan murid atau bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Lanjut. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, guru mengucapkan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Nah, yang level kedua, pembuat merasa bersalah. Itu biasanya Bapak Ibu mengatakan, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu ada di posisi pembuat merasa bersalah. Itu level kedua. Kita ke level ketiga, sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu Bapak sekali ini saja ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut yang mengoperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini yang harus kita lakukan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Coba saya tanya kepada Bapak Ibu semua, pernah mengalami kasus anak tidak memakai atribut saat upacara? Sering ya. Posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Jermawan. Posisi kontrol apa? Tak bedain. Sama. Biasanya kalau pas sedang dalam kegiatan upacara tidak memakai lengkap, biasanya digunakan di barisan yang berbeda. Gitu aja. Kemudian cara menyelesaikannya? Penyelesaiannya ditanyakan juga pasangan kalian, kemudian ya karena kalau merusak kayak gitu kalau tentu tidak diucapkan. Karena ada ini, kalau menurut saya sendiri, kita tidak bisa selalu menjadi manajer. Tidak bisa. Karena kita juga harus menjadi pemahaman. Karena kita pun harus menjadi seorang apa tadi? Pemantau. Kita tidak harus menjadi manajer. Menurut saya, anak-anak yang datang itu bukan anak-anak yang bisa semudah itu untuk berpikir tentang apa sih saya harus begini loh. Tidak semudah itu mengejar anak-anak. Itu menurut saya. Terima kasih sekali untuk Pak An, kita beri plus. Nah, memang benar ya Bapak Ibu, karena kita tidak harus sebagai manajer, tapi kita jangan ada di posisi level 1 dan 2 kalau bisa. Ya di bawahnya manajer lah, kita sebagai pemantau atau sebagai teman. Karena dari masing-masing itu mempunyai dampak positif dan negatif. Kita menjadi teman terus ya akan menjadi jangan baju ya dalam sejarah seperti itu. Kita menjadi pemantau terus juga akan ketergantungan. Saya melakukan itu ketika dipantau. Kalau saya tidak diingatkan ya saya tidak akan melakukan hal yang baik seperti itu. Nah,
Syukur-syukur semua masalah bisa kita selesaikan dengan level 5. Kita sebagai manajer. Lanjut. Nanti di sini kita akan simak video, ya. Nanti kita akan analisis bersama apa posisi kontrol yang ada di video tersebut. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menentukan itu posisi kontrol apa, berarti Bapak Ibu sudah memahami materi 5 posisi kontrol guru. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ya, jelas ya videonya. Itu tadi posisi kontrol apa Bapak Ibu? Boleh ada yang mau memberikan? Menurut saya itu di posisi penghubung karena anak diminta untuk menuliskan kalimat saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu Rahma. Memang benar sekali itu ada di posisi penghubung, dan jika kita ingat, kita ulas lagi ke belakang, kita juga pasti pernah melakukan posisi penghubung. Jadi saya sendiri juga pernah ketika anak tidak mengerjakan PS, saya suruh mengerjakan di kantor guru. Itu adalah salah satu contoh hukuman atau saya melakukan posisi kontrol sebagai penghubung. Padahal setelah saya mempelajari ini, materi ternyata itu adalah hal yang salah, harus dihindari. Betul sekali. Lanjut Bu. Kasus kedua. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Apa ya kira-kira? Membuat merasa bersalah. Betul. Karena tadi mengatakan kalau kamu seperti itu, bagaimana perasaan orang tua kalian seperti itu? Pernah melakukan seperti ini? Pernah. Lanjut. Bu Ari dari taruh kepala sepertinya sudah pernah melakukan semua. Ya, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya. Lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Masih kontrol apa kira-kira ya Bapak Ibu? Teman. Betul sekali. Kita kan teman. Yuk lanjut. Kasus keempat. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau. Coba ada yang bisa menyebutkan alasan mengapa Pak Ibu disebut pemantau? Menurut saya itu pemantau karena guru menyebutkan Bapak sudah mencatat kamu 3 kali tidak memakai kaos. Ya betul sekali, itu adalah sebagai pemantau.
Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh Bu, terima kasih Bu. Ini gongnya. Apa yang dilakukan guru tersebut? Posisi kontrol apa? Manajer. Alasannya? Ya, menurut saya di guru tersebut menanyakan masalah terlebih dahulu kepada anak tentang kondisi kenapa tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas. Selanjutnya anak menjelaskan dan guru tersebut menerima, kemudian guru tersebut memberikan solusi terhadap kondisi anak tersebut supaya lebih baik untuk hari berikutnya. Terima kasih. Bagus sekali dan sangat jelas ya penjelasan dari Pak Tauhid tadi. Ya memang betul, yang terakhir adalah manajer. Kita sebagai guru harus bisa memposisikan sebagai manajer. Nah sekarang ini bawahnya Bu, tadi kan sudah ya. Nah posisi kontrol apakah aku dari kalimat ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, yang kalimat selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pemantau. Bawahnya lagi Bu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Tuh lanjut Bu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Yuk lanjut. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Yuk, itu sudah selesai ya dengan posisi kontrol guru. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Adakah dari Bapak Ibu semua yang sudah membuat keyakinan kelas di sekolahnya? Sudah ya. Nanti saya minta Bu Rahma untuk menceritakan bagaimana cara Bu Rahma untuk membuat keyakinan kelasnya. Sebelum kita ke sana, saya akan sampaikan dulu tentang makna atau arti dari keyakinan kelas. Guru memberi peranan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas bersama murid melalui kesepakatan semua warga sekolah dengan cara diskusi dan dituangkan dalam pernyataan universal yang mudah diterapkan. Jadi untuk keyakinan kelas ini tidak dibuat oleh guru itu sendiri, tidak hanya dibuat oleh kepala sekolah, tetapi siapa dengan siapa? Ya, semua warga sekolah. Kalau di kelas ya, antara guru dan murid. Kalau di sekolah ya kepala sekolah, guru dan murid. Lanjut Bu. Nah ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan alasan? Memang sangat ya. Kenapa keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu kalau menurut saya merujuk ke hukuman, dan itu akan bersifat lebih ke searah. Tapi kalau keyakinan kelas dia dibuat dengan kesadaran bersama-sama, sehingga nantinya diharapkan akan memberikan kesadaran sendiri, seperti yang dikatakan tadi akan munculnya keyakinan itu dari siswa. Super sekali ya jawaban dari Pak An tadi. Memang betul. Ketika itu peraturan kelas yang dulu kita menyebutnya peraturan kelas, itu masih bersifat perintah. Ketika tidak dilakukan akan dapat hukuman tadi. Dan yang datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu kan buang sampah di tempatnya. Itu contoh peraturan kelas. Marilah kita ubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas.
misalnya. Lanjut. Nah, ini jawabannya. Seperti tadi ya yang disebutkan oleh Pak Aan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas itu terbit tanpa persetujuan siswa seperti tadi. Ya, dibuat hanya oleh guru. Kalau keyakinan kelas itu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya ditaati bersama. Terus selanjutnya kita di sini akan belajar bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Coba Bu Rama bisa menjelaskan, Bu Eda? Siapa? Alif Esa. Betul saya. Cara membuat keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas yaitu guru bersama dengan siswa membuat bersama-sama. Contohnya yaitu dengan cara siswa menuliskan di sebuah kertas stiker, kertas post-it, kemudian ditempelkan di papan tulis, kemudian anak secara bergantian masuk ke depan kelas. Nanti setelah terdapat beberapa, misalnya sudah terkumpul beberapa pernyataan dari beberapa siswa, mungkin guru akan membuat keyakinan kelas bersama murid dan siswa. Misalnya kita temukan ada anak yang menulis membuang sampah sembarangan. Kalau saya sebagai guru kelas 1, apabila caranya menuliskan seperti itu mungkin kurang efektif karena kelas 1 masih dalam tahap untuk belajar menulis. Jadi kalau saya mungkin dengan membuat pertanyaan memancing untuk anak, misalnya, lalu pilihlah sekalian banyak sampah apa yang harus kalian lakukan? Membuang sampah, Bu. Nah, itu membuang sampahnya di mana? Di tempat sampah, Bu. Nah, mungkin itu bisa kita susun sebagai satu keyakinan kelas yang harus dilaksanakan guru dan murid di kelas itu. Mungkin seperti itu. Ya, tepat sekali ya, dan sangat untuk penjelasan dari Bu Rama dan Bu Tessa. Memang benar, keyakinan kelas itu disusun bersama murid dengan terlebih dahulu murid menuliskan keyakinan atau hal-hal baik apa yang mereka sukai, kemudian dikumpulkan dan kita membuat kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan murid. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Yang kedua berupa pernyataan universal, itu berarti pernyataan dari seluruh anggota. Dibuat dalam pernyataan positif, itu tadi berarti bukan pernyataan, bukan kalimat perintah, tapi adalah kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, saya suka datang lebih awal, tidak perlu saya suka berangkat pagi karena apa, tidak perlu. Tapi dengan kalimat yang singkat tapi mengena di hati siswa, seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, di sini saya ada beberapa kalimat. Ya, ini adalah kalimat, masih kalimat perintah ya. Nah, coba kita analisis bersama. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju dari kalimat-kalimat berikut ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa itu? Nilai apa? Apa nilainya? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilainya apa?
restitusi. Ini adalah materi terakhir di penyebaran pemahaman ini. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini kita lakukan ketika siswa melakukan kesalahan, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Tahapannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, kita akan kupas satu persatu masing-masing dari tahapan segitiga restitusi tersebut. Nih, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan kesalahan, otomatis kita panggil anak tersebut. Kemudian kita memberikan pertanyaan, beberapa beberapa pancingan agar siswa itu bisa menstabilkan identitasnya atau bisa prinsip apa yang dia terapkan, kenapa dia melakukan hal tersebut, yaitu dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa juga dengan kamu berhak merasa begitu. Jadi anak kita tuntut untuk tenang dulu, agar anak itu bisa mengungkapkan apa yang sebetulnya dia inginkan. Lanjut. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini kita tanya, ketika anak melakukan kesalahan, misalnya saya beri contoh, ada anak mengganggu temannya, ya. Yang pertama tadi kita kembali ke tampilkan kita tanya, kamu itu tadi apa? Oh saya nakalin batinnya Bu. Ya tidak apa-apa, itu kamu berarti melakukan kesalahan, berbuat salah itu wajar. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan kata-kata ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya manusia termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanya ke anak tersebut. Misalnya keyakinan kelas kita rukun dengan teman, tapi dia sudah melanggar karena sudah nakali temannya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh dari menanyakan keyakinan. Oke, setelah ini saya akan memberikan satu contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya laksanakan. Ini hanya sebuah demonstrasi, karena anak tersebut tidak melakukan hal itu, tapi saya demonstrasi itu membuat rencana. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, maka saya akan menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang seperti ada pada video tersebut. Itu dari anak kelas 4 dan anak kelas 1, dari kelas saya dan kelas Bu Retnawati. Ini adalah langkah-langkah saya. Hingga menangis menggunakan kucing. Kenapa kamu seperti itu? Iya, kebetulan tapi saya kesal sama Siti Umairah. Dan kemana kamu kesal sama dia? Iya, dia mengajak saya itu masuk ke dalam manis. Oke, saya tahu kamu seperti itu. Itu bisa mempengaruhi kalau
yang lain yang lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kamu pikir, yang melakukan nanti Maya itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saling rukun dan menghormati teman-teman. Menurut kamu, saling rukun dan menghormati teman-teman itu penting atau tidak? Jika menurut kamu penting, keyakinan apa yang akan kamu lakukan jika kamu sudah mau? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini kan? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ya, tepat sekali tindakan beberapa. Tetap semangat dan selalu bersabar ya. Sekarang kamu bisa kembali ke tempat duduk kamu. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Anan. itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita tanya dulu. Jangan langsung kita beri hukuman seperti itu. Nih, bisa Bapak Ibu menerapkan di kelas Bapak Ibu? Bisa. Saya, oke, sekarang kita ke video kelas 1. Demikian tadi adalah video dari kelas 4 dan kelas 1 untuk penerapan segitiga restitusi. Video ini tadi hanya sekedar demonstrasi ya. Itu nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita beri hukuman. Jangan langsung kita mengatakan yang membuat anak itu merasa bersalah. Tapi kita tanya dulu, apa yang mendasari siswa melakukan tersebut? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu. Nah, kita sampai di akhir penyampaian kita tentang pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Retno kembali dengan penutupnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan kami, yaitu Bu Nur Fitriani dan saya sendiri Retnowati. Terima kasih atas semuanya yang Bapak Ibu berikan kepada kami berdua. Sebelum acara ditutup, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya, dan saya mengucapkan syukur kondur. Semoga sampai di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing nanti selamat, dan sampai tujuan, sampai rumah juga selamat. Selanjutnya yaitu kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum
di sekolah SD Negeri 3 Kaligong. Siap kalian mendengarkan? Siap. Oke, lanjut Mbak Umi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan apa saja? Ayo, Esya. Yang pertama kebutuhan apa Esya? Bertahan hidup, pintar. Kemudian yang kedua, Cahyo, orang ngantuk. Kebutuhan apa Cahyo? Apa? Iya, pintar. Yang ketiga, Rizka. Kebutuhan penguasaan. Iya, yang keempat, Sofi. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan makan pilih. Pintar. Yang kelima atau yang terakhir, Erna. Kebutuhan makan kesenangan. Oke, terima kasih. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, oke? Di mana itu manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup atau disebut apa? Yaitu Kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan tidur. oke, ya kebutuhan yang berkaitan dengan fisik. Fisik siapa? Kita. Fisik siapa? Tubuh. Ya, fisik itu tubuh. Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh. Tubuh kita memerlukan apa saja antara lain? Lain-lain. Butuh makan. Kamu harus makan. Berapa kali sehari makan? 3. Kamu butuh tidur? Butuh tidur yang nyaman, apa tidak? Kamu tidur sembarangan? Tidur di emperan, tidur di bawah pohon. Lama-kelamaan nanti kamu akan menjadi sakit. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus mempunyai yang terakhir ini, namanya tempat tinggal atau disebut dengan rumah. Punya rumah semuanya? Ada yang ngontrak? Tidak. Alvin tidak punya rumah. Ya, Alvin belum punya rumah, tapi orang tua Alvin punya rumah. Alvin. Nah, itu adalah kebutuhan pokok. Kemudian, kenapa kita butuh rumah? Apa itu gunanya rumah? Untuk apa digunakan saat kita pulang, saat kita kumpul dengan keluarga. Yang paling penting itu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Erowati, SPD, selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Kaligowong. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kaligowong yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga dengan dua guru kami, yaitu Bu Retnowati SPD dan Bu Nur Fitriani SPD yang masuk sebagai guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Moto dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diseminasi yang dipaparkan sebagai hasil kolaborasi antara Bu Retnowati dan Bu Nur Fitriani merupakan aksi nyata modul 1.4 dari program Guru Penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen dan bisa dijalankan dengan konsekuen. Mudah-mudahan juga akan menjadi motivasi dan dijadikan contoh oleh Bapak Ibu guru yang lain di SD Negeri 3 Kaligowong. Semoga nantinya murid-murid juga akan lebih disiplin dan bisa meningkatkan motivasi perilaku mereka secara intrinsik sehingga bisa meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar yang berujung pada tercapainya hasil pembelajaran yang maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya dari tutur kata saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Maulana Cahyani. Saya siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kaligowong. Saya adalah murid dari Ibu Retno. Saya sangat senang mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang budaya positif di sekolah. Saya akan menerapkan kegiatan budaya tersebut di kelas maupun di sekolah. Terima kasih Bu Retno. Semoga Ibu sukses dalam program Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.